Oke guys, orang udah apa lagi ya? Kita ke konten kali ini kita bersama kita ke bro. Dia ini konten kreator pemula yang baru memulai ini guys. Jadi memang orang perlu tanya-tanya ke dia karena dipilih kali ini seperti apa. Pasti orang yang nggak tahu tuh. Apalagi guys yang kalau baru pemula ini pasti orang punya lika-liku sendiri, jadi kita langsung kita mau tanya ke dia. Oke, bagaimana bang? Menurut abang pilih lika-liku untuk konten mancing-mancing ini seperti apa bang? Lika-liku proses pertama mulai buat konten, pengambilan video dan yang bisa diambil, angle-angle yang bisa diambil itu kayaknya memang itu tantangan tersendiri bagi saya, termasuk konten kreator pemula. Ya, apalagi saya mengambil segmen di laut, khususnya konten mancing, jadi tentu banyak angle, banyak poin yang perlu diperbarui. Nah, ini memang merupakan tantangan bagi saya. Dan yang kedua terkait soal audio yang kita fungsikan di pengambilan audio juga di saat berkomunikasi satu arah di kamera, itu kadang-kadang menjadi tantangan karena bertepatan ada angin kencang dan gelombang besar, tentu akan mempengaruhi suara kita nanti kalau berkomunikasi sama arah. Oh iya, kalau misalnya kan biasanya kalau konten mancing apalagi di laut itu abang produksi sendiri atau sejauh ini saat ini saya belum punya perahu dan sering numpang di perahu para nelayan yang memang nelayan pencari ikan, biar kita juga tahu banyak seluk-beluk atau proses cara menangkap ikan seperti apa, mempunyai seperti apa, dan proses pembuatan alat mancing itu seperti apa. Dan selama ini saya mengikuti ada salah satu nelayan di Desa Tumbak, dan beliau, saya banyak belajar dari beliau cara pembuatan alat mancing dan juga ukuran panjang leadernya itu seperti apa, ukurannya berapa, karena beliau tidak belajar dari sekolah, tapi belajar dari pengalaman dan juga memang tuntutan kebutuhan airnya harus cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi laut. itu tuntutan keluarga. Jadi karena tuntutan keluarga itu dia harus cepat beradaptasi dengan cara mendapatkan ikan, cara mendapatkan ikan lebih, dan juga memahami situasi cuaca. Cuaca juga penting juga diperhatikan bagi para nelayan. Dan selama saya ikuti beliau dan juga mengambil momen-momen tertentu dalam video saya tersebut, banyak hal yang saya pelajari, dan itu juga memberikan saya perspektif yang baru terkait cara menangkap ikan seperti apa, cara menangkap ikan tradisional. Ya. Kalau misalnya mau untuk juga alat, biasanya kan dia konten ikan dulu perlu DP alat yang menunjang. Potongnya baru potong. Apalagi butuh alat-alat yang sangat menunjang seperti kamera dan lain-lain. Itu ada nggak DP kendala-kendala? Ya, soal alat-alat penunjang dalam proses pembuatan konten, tentu yang kita butuhkan itu kamera yang spek bagus, dan gambarnya juga gambar lebih detail. Ya, betul. Lebih detail dalam proses itu. Karena kenapa mesti kamera yang spek di atas, pengambilan foto atau video yang spek di atas, karena kita di laut, ya, dalam situasi bergerak, tidak diam di tempat seperti kita bikin podcast atau di dalam satu ruangan, dia diam di tempat, dan itu beda ruangannya,
laboratorium itu ya, apalagi seperti abangnya pemula ini kan biasanya pasti kamera pun dipegang sendiri. Mungkin itu bagian dari itu kendala-kendala. tantangan memang itu tantangan cukup luar biasa ya, cukup besar bagi saya. Selain saya mancing, saya harus memposisikan kamera di mana. Nah, Dan kalaupun kita mancing berbarengan dengan teman atau tim misalkan, saya selain mancing saya harus memposisikan juga kamera ke teman yang lain ya, biar pada saat strike pada saat strike ikan atau menarik ikan kita harus ambil cepat-cepat posisikan diri sebagai kameramen gitu, sebagai konten atau sebagai objek apa ya, ternyata konten juga kan luar biasa apalagi apa ya, ruang gerak kita di laut atau di atas perahu itu kan kecil. Iya. Nah sementara kalau kita ambil posisi di tengah atau di belakang, nah sementara yang teman yang lain di tengah atau di depan itu ada sementara strike atau sementara menarik ikan, saya harus cepat-cepat ke tengah atau ke belakang, ke depan ambil apa ya, ambil video tersebut. Iya. Kayak tidak kehilangan momen gitu. Maka itu tantangan cukup luar biasa, itu tantangan besar, tapi saya tetap terus beradaptasi di situasi. Terus kalau misalnya ini bikin konten pancing begini, apakah dia setiap hari ambil video atau bagaimana bang? Begini, Apalagi kan bang, YouTube selalu menuntut kita sebagai konten kreator, apalagi pemula, harus sering upload video, tapi yang harus video berkualitas, bukan yang asal-asal. Menurut abang seperti apa? ya apa namanya? Bagi saya yang konten kreator pemula di YouTube, mainnya fokusnya banyak di YouTube. Nah, pertama menyusun perjalanan, menyusun cerita, menyusun cerita itu memang tidak mudah. Kalau kita buat konten asal-asalan, kadang-kadang kurang pemirsa, kurang peminat yang bakalan akan membuka atau mengikuti atau menonton video kita. Makanya saya terus beradaptasi dan melihat kebutuhan dari penonton seperti apa. Nah itu tantangan yang besar ya bagi kami, bagi saya yang termasuk konten kreator pemula. Nah yang kedua terkait soal bagaimana memposisikan diri di segmen pengambilan video tersebut, dan ada ekspresi yang ditampilkan pada saat misalkan saya menurunkan mata kail umpan ke dasar laut, menunggu ikan makan. Jadi ada momen, ada proses yang harus kita perhatikan secara jeli. Nah momen itu bisa jadi daya tarik dari para penonton. Ini seperti apa? Ya betul. Kayaknya ini ikannya apa? Nah kita juga tidak selalu memprediksi tarikan ikannya besar kecil. Kita tidak bisa memastikan atau bukan memastikan, menetapkan bahwa ikan ini besar, kita turunkan umpan ini nanti ikan yang kita tarik besar. Tidak, karena di bawah laut ini kan kita tidak bisa menebak, kecuali kita punya pendeteksi. Pendeteksi atau biasanya kalau nilainya modern, pemancing modern itu biasanya pakai GPS Garmin, alat yang mendeteksi. Berarti saat ini abang masih memakai alat seadanya dan tapi berkualitas. Ya, tidak juga gitu. Ya saya paling kalau kita mancing, jadi mancing itu ada beberapa mode, ada beberapa pola. Yang pertama itu mancing dasaran menggunakan umpan misalkan umpan ikan melalui dis atau hero diiris, ambil pinggirannya, badannya, kepalanya kita turunkan, daunnya kita kaitkan di
mata kail, kita kaitkan mata kail kemudian kita turunkan mau bisa makan, itu mancing dasaran. Nah, dan ada pola lain mancing jigging menggunakan umpan keluar. Ya. Itu kita mainkan di dasar laut sampai ke dasar kita mainkan. Nanti ada rombongan ikan atau ada ikan besar, ya itu pasti akan tertarik gerakan-gerakan itu. Kemudian ada mancing jigging, kemudian slow jigging, macam-macam. Main dasaran ada main popping, bukan target ikannya itu bukan dasar tapi permukaan. Karena untuk sasaran abang di YouTube ini, apalagi sebagai pemula, nah itu sasarannya saat ini apa nih? Sasaran saya bukan sasaran sih, atau hanya sekedar hobi atau ada ingin ada pencapaian? Iya. Saya kebetulan memang hobi mancing. Ya. Sebelum buat konten video mancing, saya sudah sering mancing sebenarnya. Cuman kebetulan saya punya saya tertarik buat video. Kontennya ini menarik kalau kita coba padankan dengan selain hobi, kita juga ada konten yang bisa didokumentasikan atau perjalanan yang bisa didokumentasikan agar itu tetap terekam, dan motivasi saya sih bukan soal apakah YouTube saya ini akan booming, juga minimal terdokumentasi secara visual, secara dalam medsos gitu. Dan ini kita dapat lihat proses perjalanan. Nah, namun itu tadi kan saya kembali lagi soal tentang kayaknya memang mancing buat konten mancing itu tidak semudah yang kita bayangkan. Buat video seperti ini tidak hanya sekedar mengambil satu momen, banyak momen dan pemanfaatan pemanfaatan kamera itu masih maksimal mungkin. Tiap sudut kita harus ambil dan gerakan cara mancing itu seperti apa dan proses perjalanannya kita harus ambil momen-momen tertentu gitu. Dan kalau menurut saya kalau jadi konten kreator mancing dia masih punya naluri kepekaan terhadap angle tertentu. Dia mesti tahu itu bahwa ini menarik untuk dijadikan semacam konten bagi pemirsa atau penonton. Nah, Bang, bisa tidak sekalian memperkenalkan nama YouTube abang apa, bergerak sebagai konten kreator apa, bisa langsung disampaikan supaya pemirsa juga bisa tahu bagaimana YouTube pemula lebih berkembang, orang sama-sama mendukung, supaya kita yakin orang sama pasti bisa, karena dunia digital saat ini apa sih yang nggak bisa kalau mau upload, ya kan Bang? Apapun di luar sana kalau bisa dibuatkan konten, gas, nggak perlu ragu. Jadi sekarang orang mau dengar dulu konten abang ini, DP nama YouTube apa, dia bergerak di konten apa, supaya yang menilai boleh dia. Nah, sekarang saatnya orang kenalkan dulu konten abang ini sebagai konten pemula. Orang sama-sama pemula, mari orang sama-sama mendukung, karena orang bukan para kiamat. Jadi sesama konten kreator, orang sama-sama mendukung supaya orang sama-sama berhasil. Oke guys, silakan Bang. Oke, perkenalkan saya Zulkarnain. Channel YouTube saya di Bumi Nusantara Fishing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan channel YouTube saya itu bergerak di bidang mancing atau segmen mancing di situ, karena itu bagian dari hobi saya. Seperti itu. Ya. Pokoknya DP Agung kamu taruh di atas nih. Pokoknya DP Agung ada di atas. Jangan lupa orang subscribe, apalagi konten kreator pemula, kalau sama pemula, jadi usahakan orang subscribe. Oke guys, jangan lupa subscribe juga kita ke konten ini, nama Levi Sambo. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke,
Thank you. Semoga terus ulang beberapa lagi di konten-konten selanjutnya. Oke, thank you Bang. Siap.